Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Kali ini kembali lagi bersama saya di episode ke-9. Di episode ke-9 ini kita kembali kedatangan bintang tamu talent kece dari B Production. Kali ini kita kedatangan Kak Dini Tia Zahra. Dini Tia Zahra ini bermain di KMTSE, bermain sebagai Hana. Buat teman-teman semuanya yang udah nonton KMTSE pasti kenal nih sama Kak Dini, yang mana Kak Dini ini baru pertama kali main di series KMTSE. Nanti selanjutnya bakalan ada web series yang akan dimainkan sama Kak Dini. Jadi nantikan terus di B Production. Dan juga tanpa panjang lebar kita langsung saja panggil bintang tamu kita Kak Dini Tia Zahra. Halo, assalamualaikum Kak Dini. Makasih udah mau datang ke FM Talk Show. Terima kasih udah udah menerima pinangan untuk datang ke FM Talk Show seperti itu ya. Jangan salah paham dulu nih, meminang-minang ya kan. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Apa kabarnya Kak? Baik. Apa kabarnya Kak? Baik. Wah, gitu. Harus semangat. Apa kabarnya Kak? Baik gitu loh. Biar kalau kata Ustaz Abdul Somad, cowok cewek itu harus kalau ditanya apa kabar, baik gitu loh. Jangan gitu. Baik. Nah, itu bisa jadi membuat para lelaki jadi kesemsem Kak. Itu salah gitu satu ya. kuncinya kata Ustaz Abdul Somad. Baik. Kan? Apa kabarnya Kak? Baik. Kayak masih kayak kalau Livia ya. Apa kabarnya? Baik. Itu Livia itu. Kalau Kak, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Rasanya tuh adem banget di sebelah Kak Dini itu ya. Kak Dini, Iya Kak. sibuk apa Kak sekarang? Lagi nggak banyak kesibukan sih Kak. Berarti kosong ya? Iya lagi. Lagi kosong ya? Kesibukannya apa selain syuting dari B Production Kak? Kuliah paling Kuliah? Kuliah di mana Kak? di UHAM Kak. Wah, ini teman-teman semuanya yang alumni dan alma mater UHAMKA. Di mana UHAMKA-nya Kak? UHAMKA-nya yang di Buaran. Buaran fakultas apa tuh? Fakultas Farmasi dan Sains. Wow, ini nih salah satu barisan terdepan untuk melawan COVID-19 di pandemi kali ini, Kak. Kak, Kakak pertama kali ikut B Production itu dari mana, Kak? Awalnya itu tahu dari kembaran. Sorry, kembaran. Iya. Kakak punya kembaran? Punya. Oh, pantesan nih. Aku kemarin baca Q&A-nya dari B Production ya kan. Kak Dini itu bilang, saya itu anak pertama tapi nongolnya yang kedua. Bingung nggak kalian? Anak pertama nongolnya yang kedua. Terus yang pertama itu siapa Kak nongol? Pertama itu karena kan anak kembar. Anak kembar kan dua nih, dua-duanya otomatis anak pertama dong. Ya. Karena anak kembar kan. Ya. Terus yang nongol yang kedua ya karena yang keluar duluan tuh Dina. Enggak. Gini. Bahasanya kok nongol sih Kak? Iya, keluar lah. Kalau melahirkan yang kedua, ya kan keluar yang kedua. Nongol tuh bahasa mana sih? Bahasa Buaran ya. Keluar dah. Jadi yang beda berapa menit tuh Kak dari yang pertama? 15 menit sih. Dihitung tuh. Enggak, baca Oh, ada ininya ya, ada tim catat tanggal lahirnya ya kan. Wow, seru banget nih karena jarang-jarang kita melihat orang kembaran kan. Kembaran tuh satu berbanding berapa ratus lah, bahkan berapa ribu, bahkan berapa juta bahkan ya kan Kak. Emang dari silsilah keluarga ada kembaran nggak? Kurang tahu sih, mungkin di atas ya nenek sama datu gitu kali ya. Soalnya pas ditanya orang tua juga bilangnya nggak ada ini. Iya sih, benar-benar. Pasti ada ya, cuman nggak tahu ya Mungkin namanya. di atas. Iya, apakah di atas, apakah emang rezeki dari Allah ya kan, udah dikasih kembar ya kan. Pertama kali masuk dari B Production tahu dari kembarannya. Kembarannya tahu kayak gimana tuh? Dia itu waktu itu ada temennya posting di WA, terus dia screenshot kirim ke Dini kan, terus kata Dina, nih coba ikutin deh kata dia gitu. Terus waktu itu pas udah dikasih tahu sama dia, mikir dulu kan, saya nggak langsung main terima aja. Soalnya waktu itu emang kebetulan lagi nyari kegiatan juga sih Kak, yang bisa bikin bermanfaat buat diri sendiri sama yang lain juga kan. Terus udahnya pas dapet info casting itu kan otomatis harus ini kan pede depan kamera. Betul. Terus juga harus harus nggak malu di depan kamera, harus berbicaranya lancar biar nggak tag 10 kali ya. Nah itu mikir banget tuh di situ. Terus akhirnya coba dibalikin ke niat sama tujuannya dulu nih, mau ngikut itu tujuannya
tujuannya menitnya apa. Terus akhirnya yaudah deh, waktu itu yakin buat nyoba hal baru yang belum pernah ini kan. Terus akhirnya minta izin sama orang tua, boleh apa enggak nih, kalau misalnya boleh ya lanjut, kalau enggak ya enggak jadi. Tapi diizinin akhirnya. Diizinin. Terus ya udah nyoba kirim ini apa CV. persyaratannya. Terus diinfoin lolos tahap 1 kan, Iya, oke. terus lanjut tahap 2, terus sampai akhirnya tahap 3 casting. Gitu. Ya udah. Jadi pertama kali ikut casting langsung diterima di B-Production. Iya, alhamdulillah. Wow. Kita juga gak nyangka. Gak nyangka ya. Sama kayak cerita, kurang lebih sama kayak ceritanya si ini ya, Ruri kemarin ya. Karena cerita Ruri kemarin itu kan dia emang dari casting juga, yang dia nggak yakin bahwa diri dia bisa lolos. Dia juga orang yang pemalu katanya, tapi akhirnya keterima. Itu yang namanya rezeki. Di saat kalian mengejar-ngejar yang nggak dapet, dan kalian nggak ngejar-ngejar, malah rezeki itu mendekat. Itulah yang namanya rezeki. Dan alhamdulillah sekarang setelah kakak main di KMTSE memerankan sebagai Hana ya. Iya. Itu menurut kakak gimana tuh pertama kali ngerasain syuting di Kaku banget itu kayak maksudnya pas pertama syuting ya nih kak. Pas pertama syuting tuh yang kayak harus gimana, harus ngapain tuh kayak masih bingung gitu. Terus kayak baca apa skrip itu kayak matok banget apa enggak, waktu itu matok banget. Terus ternyata kalau misalnya pas tag itu harus kayak ngomong tuh kayak harus temponya harus apa ya, jangan terlalu cepat karena itu kan masih cepat banget ya, kayak gitu masih kayak kaget aja kayak gitu. Itu udahnya ngikutin sih, ngeliat dari talent yang lain. Berarti belajarnya emang sebelum itu belum tahu dong ya kan bahwa soal acting segala macam. Berarti belajarnya pada saat pas syuting itu. Tapi kok bisa lolos kak? Kenapa kakak bisa lolos? Kakak memerankan acting apa saat itu? Waktu pas casting. Pas castingnya. Waktu itu masih meranin Hana juga. Oh, jadi ada beberapa, ada dialognya kan. Sama yang 3 expression itu kan. Ya, 3 ekspresi dasar. Terus udah. Ya nggak tahu, alhamdulillah pas malam dikasih tahu Kak Rima nih, aku sampai nanya kan, ini serius Kak Rima Dini? Iya, kayak masih banyak orang. Masih inget gak siapa yang ngoling waktu bilang keterima? Itu Kak Emma deh. Iya, Kak Emma. Dia talent koordinator ya kalau di production ya. Kak Emma. Oh, dia talent koordinator, dia pantesan gitu. Kak Emma, oke, mantap sekali. Ini kan kakak kan katanya kuliah nih, ya kan? Gimana cara ngebagiin waktu antara kuliah dengan syuting di B-Production? Kan B-Production kan kalau dia khusus syuting itu kan misalnya di weekend ya kan? Nah itu. Kalau kuliah tuh di hari apa? Kuliah itu waktu pas ini ya, waktu pas masih semester awal sebelum ada PSBB tuh, dia Senin sampai Sabtu. Ya. Nah untungnya kan syuting hari Minggu tuh, jadi nggak terlalu terganggu lah ya, berarti bisa membagi waktu. Alhamdulillah. Tapi dari orang tua support nggak pas tahu Dini main di web series yang otomatis siapa sih yang nggak suka dengan genrenya drama romance Islami yang bisa berdakwah ya kan, semua orang menyukai film itu. Ya alhamdulillah mama support sih kak, mama papa support semua. Yang kayak yang penting. Jadi mama papa setuju nih? Iya. Setuju ya kalau mama setuju ya, alhamdulillah kalau setuju. Kan udah izin dari awal kan. Iya. Yang meyakinkan Kak Hana, Kak Dini untuk apa ya, tertarik, oke deh aku coba. Salah satu alasan yang bikin Kak, oke aku coba. Karena lihat kan niat awal tuh, jadi kayak pengen apa sih, kayak jangan gini-gini aja gitu loh. Oh iya. Karena dari pribadi tuh emang kayak yang malu, kayak masa bergaul juga begitu gitu aja. Terus pas tahu Bi kan, terus dia tuh kayak masih dalam kontennya kayak berdakwah, beramal kayak gitu-gitu kan. Nah di situ yang kayak makin yakin tuh, kayak yaudah deh kayaknya bagus juga deh. Terus kan dapat teman baru kan, lingkupnya tuh yang bisa bantu. Positif lah namanya, untuk bisa kita menambah, mengecas iman kita ya kan. Akhirnya yakin itu di situ. Wow. Setelah ikut satu series KMTSE, apa nih yang berubah dari seorang Dini ya Zahra? Dari pribadi. Kayaknya enggak sih, mungkin harus mungkin jadi kayak lebih agak pede gitu kali ya. Oh iya betul. Yang biasanya kita ngomong biasa aja ya kan. Ya sekarang dengan diuji di depan kamera tuh lebih sama aja kita. Kamera ini bukan 1-2 orang loh yang melihat ya kan. Bahkan followers, subscriber di juga bahkan ada viewersnya sampai 1 juta orang gitu loh. Dan itu baru yang di YouTube ya, belum yang di IG yang di repost ya kan, itu udah banyak banget. Makanya
suatu ladang pahala juga buat amal jahiliyah juga. Masya Allah, mantap banget ya Kak. Kak, kan udah baru ikut satu series nih ya kan. Yang paling deket sama temen di Production siapa sih Kak? Sama Kak Hai. Sama Kak Hai. Kenapa sama Kak Hai? Apa karena dia penulisnya atau karena Kak Hai emang lagi berada di sini sehingga menyebut Kak Hai? Ya enggak, emang deket sama Kak Hai. Dari pas pertama ketemu Kak Hai tuh langsung ngerasa nyaman ya Kak. Emang sih Kak Hai emang sukanya orang-orang Sumatera sih emang ya. Iya. Jadi kalau Kak masih ada darah-darah Sumatera, Kak Hai suka pasti. Oh gitu ya. Langsung klik gitu ya kan. Jadi saya mendekatkan sama Kak Hai. Pertama Kak Hai, kalau yang cowoknya siapa? Apa ya? Kalau yang cowok dekat kayaknya imbang deh Mas Teh. Imbang ya, nggak ada yang lebih ya, ya apa ya, saling membaur lah ya kan. Nih Kak, waktu dipanggil untuk reading ya kan, udah lolos sempat casting. Berapa lama Kakak belajar acting itu untuk memerankan peran Hana di situ? Belajarnya mah sembari sih waktu itu. Oh, langsung di on stage itu langsung belajar langsung di pada Pas saat reading itu kan tag-nya. kayak latihan gitu tuh. Diajarin kayak emang ternyata susah gitu, nggak Iya, gampang. betul. Kayak jadi tuh di situ flat mulu sih pas awal reading tuh kayak masih gitu-gitu aja. Tapi kemarin Kak Dini keren loh syutingnya waktu yang kemarin terakhir yang kita pertama kali ketemu tuh di Bekasi rumahnya Pak Reza. Nah itu keren banget sumpah aku ngeliatnya. Mantap nih. Makanya aku lihat wah bagus banget karena di ekspresi Kak Hana dapat banget. Bener gak Kak Hai? Mana Kak Hai? Bener gak Kak Hai? Selaku yang membuat karakter itu. Bener ya? Gak apa-apa. Masuk aja Kak, ya kan? Buat timeline kita kan. Siapa tahu bisa kita clickbait ya kan? Wah gila, bener sih. Aku pertama kali ngeliat actingnya bagus banget. Itu juga proses dulu kan. Iya sih bener, emang ada prosesnya yang namanya kita apa ya untuk menuju yang lebih baik. Ya ini sih apa ada prosesnya ya kan. Nah di sela-sela Kakak memerankan Hana, ada nggak sih yang menurut Kakak susahnya tuh di mana gitu? Susah pas adegan apa gitu? Iya. Pas suruh nangis. Itu susah. susah. Kenapa susah? Apa karena kalau kata Livia karena krunya yang di balik layar itu tidak mendukung saya untuk menangis gitu. Ya emang apa ya, bangun moodnya kan harus benar-benar tuh Kak. Kayak Kakak memikirkan apa tuh? Di saat sedih. Kayak maksudnya paling yang mikirnya yang sedih-sedih sih Kak. Cuman ini susah, masih perlu belajar lagi sih. Sebenarnya nangis itu ada beberapa teknik ya Kak ya. Yang untuk bisa nangis tuh ya salah satunya kita mikirkan jadi sedih ya kan. Tapi itu salah satu opsi sih, tapi ada beberapa teknik yang mungkin bisa dipelajari juga. Dan emang menangis itu sulit banget. Paling enak itu acting marah. Iya, paling itu marah. Karena marah itu paling enak. Tapi hati-hati kalau kalian sering marah ya kan. Ntar kalian banyak musuhnya. Kak, di scene KMTSE ya kan di satu series ini, yang paling Kak Dini ingat scene yang paling baper. Scene yang paling baper. Ini kafe sih pas Hana sama Imam pisah ya kan. Ya. Itu baper sih, maksudnya kayak ya harus pisah gimana gitu. Tapi ke bawah nggak? Ke bawah sih. Ke bawah. Dibawa ini iya. dibawa Imam pulang enggak? Ya enggak. Enggak. Tapi akhirnya sukses lah ya memerankan karakter Hana, alhamdulillah. Dan sekarang udah selesai web seriesnya, udah bungkus dan keren karyanya. Menurut aku KMTSE ini salah satu karya B Production yang tertata rapi lah dari yang lain-lain, tertata rapi ya kan. Itu didukung juga dengan beberapa karakter-karakter yang emang cocok di situ ya kan. Sama teman-teman lain juga. Betul ya kan. Di situ kan Kakak sering berdialog sama Imam. Iya. Gimana tuh Kak cara bangun chemistry-nya antara Hana dan Imam? Apakah sering ngobrol bareng ataukah di lokasi ngobrol bareng gitu? Iya, jadi waktu itu alhamdulillahnya si Karun ini ngajakin buat reading bareng, kayak latihan kayak reading di luar hari syuting gitu loh. Tapi jadi ketemuan buat reading, tapi nggak berdua aja, temen sama Kak Hai. Betul, ya Karuri ngomong itu kemarin ya kan. Dia sempat cuti hanya untuk reading. Bener nggak Pak? Aku masih ingat itu. Dia ketemu sama Dini sama Kak Hai katanya. Alhamdulillahnya dibantu dari situ tuh. Jadi bangun chemistry di situ. Pas mau tag juga kayak terus
terus latihan terus gitu. Waduh. Berarti baru pertama kali main langsung karakternya dapat, apalagi peran mainnya si Ruri yang notabene jago banget. keren juga, jago juga kan. Waduh, keren. Oke. Kebantu banget pastinya kebantu banget. Oke, kita bakalan kembali lagi di segmen kedua. Di segmen kedua kita bakalan ngebahas soal privasi dari Kak Dini. Kira-kira apa yang bakalan kita buka di segmen kedua? Jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Kak, silakan diminum. Oh iya. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan Jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap kita. Kalau aja ada dana buat putar sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga, cegah korupsi dari ujung jari. Halo, kembali lagi bersama saya Fari Maulana di FM Talk Show. Masih bersama bintang tamu kita, ada Kak Dini Tia Azhara. Kak Dini. Kak, bosan gak? Enggak. Minum dulu Kak, minum dulu. Ya Kak. Minum dulu Kak. Kak Dini Tia Azhara. Asli dari mana sih Kak? Campuran. Campuran? Lampung sama Campur sari? Indramayu. Enggak, Lampung sama Indramayu. Lampung. Lampung. Sumatera. Oh, orang Lampung, Sumatera, Indramayu. Jawa Lampung itu terkenal dengan keripik pisang. Betul. Kalau Indramayu itu terkenal dengan mangga. Mangga. Nah, Kakak sudah ini jualannya. Ya, Kok ngaku aku bahasa Palembang jadinya? Wes. Sumatera ya. Kebawanya nih. Kakak jualan aja. Jualan keripik pisang rasa mangga. Ya, Oh, gitu ya? Punya Di mix punya ya? solusi kan di mix antara Lampung dan Indramayu. Indramayu ya kan? Sama Kak, Jawa. Kakak udah di Jakarta berapa lama, Kak? Tinggal lama ya di Jakarta selama kuliah sih. Oh, berarti di Jakarta ngekos Kakak ya? Iya, pas. Dari awal kuliah ngekos? Enggak, awal itu tinggalnya di Bekasi, di Kranji dekat rumah Pak Sutradara. Oh, dekat rumah Pak Reza, sama orang tua di situ. Enggak, sama saudara. Oke. Sampai semester 3, terus semester 3 lanjut kos. Yang kosnya di Di Buaran. Di Buaran. Gitu. Sudah sampai sekarang. Masih ngekos, tapi suka bolak Tapi udah berapa tahun di Jakarta, Kak? Udah 4 lah, 4 lebih. Oh, berarti kenapa Kakak tinggal di Jakarta ya karena kuliah itu ya? Iya, mana Oh, kalau nggak kuliah nggak ke Jakarta dong? Enggak, paling cuma mainnya tapi ke Bekasi doang, mainnya juga nggak ke Jakarta. Karena ada saudara Iya, ya ada saudara kan? itu. Iya. Kak, apa sih yang Kakak suka dari Jakarta selama tinggal di Jakarta? Suka itu kalau ini suasana malam itu loh, kayak lampu-lampunya tuh bagus. Oh, suka ya? Waktu itu sempat keluar karena sama teman itu tengah malam itu, bukan tengah malam sih, malam. Terus kayak ngeliat gedung-gedungnya gitu sama kayak adem aja gitu. Nih, Kakak nih, aku kasih tips ya. Apa? Kakak harus coba ini salah satu kalau aku lagi lagi suntuk di rumah di kosan maksudnya. Jadi kalau misalkan aku tuh kan sering begadang orangnya. Kalau misalkan jam 12 ke atas itu aku naik motor Terus, dari Bundaran Senayan sampai ke Bundaran HI terus, sambil pakai headset. terus dia nyanyi. Iya, wah puas banget sumpah. Mau teriak di tengah jalan itu Tapi puas emang banget iya sumpah. sih, Itu kalau kayak nyanyi. iya bisa bikin kita tenang sih, walaupun ya kembali lagi ya tempat yang paling tenang itu kalian menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa ya kan? Ya, tapi tetap itu salah satu action kita biar kita tenang. Enak banget, coba Kakak cobain deh kapan-kapan. Ya deh, ntar. Enak, sumpah enak banget Kak. Itu hampir setiap malam sih, tapi nggak setiap malam juga ya, kadang kalau beberapa lagi suntuk aja ya kan. Iya kan Kak. cowok. Iya, kalau selama di Jakarta itu apa aja yang Kakak ketahui soal Jakarta? Apa aja yang kita soal Jakarta? Iya. Ya
paling banyak gedung-gedung. Ya di Lampung nggak ada ya? Ya. Di Indramayu apalagi? Ya paling, tapi kalau di daerah itu emang diri ngeliatnya nggak ada gedung-gedung gitu sih. Iya. Nggak tahu kalau di Bandar Lampungnya mungkin ada, tapi karena jarang Iya juga. betul. Kalau Jakarta kan emang lampunya berkelap-kelip, Iya. warna-warni yang itu bikin kayak mata kita tuh memandangnya tuh indah. Iya, maksudnya malam, lebih bagus sunyi. malam. Itu enak banget untuk mikir tuh. Salah satu referensi juga tuh buat scriptwriternya B-Production Nah, kalau itu ingin bagus. mencari ide. Jangan ke Bagus perpus itu ya. aja kakak ya, jangan ke perpus nasional aja ya. Tapi kalau mau keluar malam harus didampingi sama suaminya ya, jangan sendirian. Kak, kan sekarang udah banyak yang kenal, istilahnya udah ribuan orang yang mengenal Kak Dini ya kan. Setelah ikut di B-Production, banyak gak sih Kak yang nge-DM yang cowok-cowok yang nge-DM Kak untuk ngajak taruh lah, ngajak kenalan lah, ngajak inilah, ngajak itulah gitu. Yang nge-DM ya ada beberapa. Tapi kakak tanggepin nggak kalau misalkan? Kalau cowok tuh jarang ditanggepin. Oh, Nggak berarti sih. saya salah satu orang yang ditanggepin ya, karena mau Iya kan? calling dia syuting event talk show. Iya, paling cewek kayak gitu. Oh alah. Tapi waktu kakak ada Instagram itu emang setelah ikut B-Production baru buat Instagram apa sebelumnya udah ada Instagram? Udah ada. Oh, sebelum. waktu ikut B-Production naiknya drastis nggak? Iya. Oh, Langsung baru banyak satu aja. series ya, baru satu series sudah berapa ribu? Sekarang udah 5.000 baru satu series ya. Kalau misalkan 10 series, hitung aja sendiri kalian, nggak usah nyuruh saya ngitung ya. Kualat ya. Bentar, kualat nih saya ngomongin nih. Kak Dini, Kak Dini sekarang udah kuliah, tinggal beberapa tahun, 1-2 tahun lagi mungkin udah mulai wisuda ya. tahun depan insya Allah. Tahun depan, amin. Amin. Kita doakan Doanya. Kak Dini tahun depan wisuda sehingga dia cari kerja baru menikah. Sumpah ya. Jadi target menikah itu di tahun berapa? Di umur ke 25 ada? 24? Planningnya sih planningnya 25 lah. 25-an. Ya nggak tahu tapi ya Ya, balik lagi ya kan. kan Dikasih jodohnya di umur di berapa. berapa ya. Tapi ini ada yang menarik nih. Karena waktu di Q&A B-Production Kak Dini bilang, "Saya tuh udah ada calonnya." Ya udah disiapin sama Allah kan, tapi Emang belum yakin? tahu. Udah ada ya kan? Emang yakin? Udah disiapin mah yakin. Ya misalkan ya tapi belum intinya tahu sih siapanya. kalau kata guru saya tuh cari-cari aja yang terdekat. Ya, Oh. cari-cari aja yang terdekat. Yang terdekat. Ya. Kak, kan kakak udah main di B-Production, tentunya kan kayak teman-teman kuliah kan yang melihat Kak Dini yang biasanya ya teman kita biasa, setelah dia masuk web series B-Production, ada nggak teman-teman tuh kayak berubah sama kakak, kayak ada yang biasanya cuman dulunya teman ya cuma sekedar say hello, sekarang udah kayak so akrab gitu, ada nggak? Enggak sih, paling cuman mereka berubah kayak ngeledekin doang. Oh, kayak Iya, kayak Cis Kayak kalau Hana, udah- ya, iya, Cis kadang sama manggilnya Ino. Hana, Heeh. kayak gitu doang sih paling. sama kayak ini dong, siapa Mario ya kan. Mario bilang, iya nih kadang anak murid saya ngejekin kalau lagi di kelas, Pak Mario gitu kan. Chat aja Hana kayak gitu. Hana. Apalagi kalau misalkan udah memerankan 10 series, 10 nama dipanggil nanti kan. rencana jangka panjang Kak setelah menikah, rencana jangka panjangnya gimana? Setelah nikah, Iya. aduh. Kita menatap masa depan ya kan. Udah jauh banget ya. Setelah menikah ya kan, planning jangka panjangnya Kak apa? Setelah Apakah nikah ya. bakal bikin usaha? Apakah bakal terus berkarya bersama B-Production? Pengen ya. Iya, nggak tahu nih, pengennya sih kayak masih pengen berkarya sama Bi, tapi pengen juga buka usaha. Soalnya kan lumayan nih farmasi, kayak buka apotek lah paling nggak, pengen kayak gitu. Kalau buka apotek di Buaran atau di Udah banyak itu, paling di Lampung paling. di Lampung ya, balik kandang lagi. Iya, balik ya kandang kan? lagi. Iya. Kalau misalkan kakak katanya pengen lama nih di B-Production ya kan, berarti ada niatan untuk diseriusin di dunia entertain ini. Iya, Udah mulai tertarik ya Iya. dengan pertama main kayak, wah pertamanya saya nyoba-nyoba nih. Setelah nyembur ke sana, kok saya ketagihan ya. Karena bibinya juga lingkupnya enak gitu. Betul, itulah yang kemarin sama Pak Ruri bilang, seluruh production house yang komersial nggak bakalan bisa kalian dapatkan dengan kebersamaan dengan B-Production, karena emang Jadi genrenya setuju, udah beda.
Beda. beda. Nih, Kak, aku boleh nanya nggak? Iya Pak, dari tadi juga nanya mulu. Ini pertanyaannya sedikit berbaur privasi. Apa walaupun siap menikahnya setelah mendapatkan pekerjaan. Selama ini Kak udah pernah diajak orang ta'aruf? Belum. Cepet banget deh. Belum. Sama Kak, saya juga belum. Oh gitu ya. Berarti kita ada kesamaan. Iya belum. Aduh, oke. Nanti kita bakalan ada kejutan di segmen 3. Karena kejutannya apa? Karena kita bakalan ngupas tuntas bahwa Kak Dini ini ada kembarannya loh. Oh iya. Oke. Ya kan? Nama kembarannya itu adalah Dina Tia Azahra, ya kan? Makanya kita bakalan bahas segmen ketiga. Kemana-mana tetap di FM Talk Show. Hati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap kita. Kalau aja ada dana buat ikut-ikutan sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga, cegah korupsi dari ujung jari. Halo semuanya, kembali bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Kak Dini kayaknya udah tahu nih opening kita ya kan. Dia tadi aku dengar waktu di closing tetap di FM Talk Show. Kata dia jawab ya kan. Ini kembali dengan pertanyaan yang belum tuntas tadi soal kembarannya. Saat tadi waktu di segmen 2 akhir saya udah bilang bahwa Kak Dini ini ada kembarannya namanya Dina Tia Azahra. Saat ini dia lagi ada di Lampung. Kak, gimana sih rasanya punya kembaran gitu loh? Ya seneng, seru sih. Seru ya? Karena kita beda kan, maksudnya dari yang lain kan. Kalau dulu tuh serunya kalau misalnya pas masih kecil kayak jadi pusat perhatian orang. Iya betul, jadi pusat perhatian orang. Kalau jalan kayak diliatin kayak gitu. Kayak gitu. Ini orang biasanya bayangan hitam, kok ini nampak bayangannya gitu ya. Terus kan bajunya sama kayak gitu-gitu. Iya ya, masih lucu banget sih kalau punya anak kembar ya. Iya, banyak enaknya sih. Terus bisa dulu tuh pernah yang namanya tukeran kelas. Hah? Iya. Guru nggak tahu? Enggak, tapi itu TK, masih TK. Jadi, Kenapa kok bisa tukeran kelas? gara-gara di kelas Dina itu, kan kita dulu beda kelas pas TK. Iya. Di kelas Dina itu ada temen dia cowok, itu nakal banget dan jailnya sama Dina. Terus Dina akhirnya bilang kayak, ayo dong tukeran kelas 1 hari aja. Tapi ditolakin dulu kan sama Dini karena takut ketahuan. Iya. Sampai akhirnya kasihan kan sama dia, nggak tega. Yaudah, itu hari Jumat, Dini hari Jumat. Terus kita pas abis senam, Dina nyerong ke sana, Dini nyerong ke sana, kayak gitu lah kayak ya. Jadi kayak gitu tukeran. Orang nggak ada yang tahu tuh. Enggak. Tapi waktu TK tuh pakai jilbab nggak? Apa pakai Enggak. kuncinya disamain gitu kan? Iya, diketatin sama Iya, gimana nggak orang gitu loh. Dia tuh cuma satu temen dia doang yang tahu, masalah temen dekatnya yang sampai sekarang masih Berteman ya kan? Itu si Diska, jadi bilangnya kayak langsung sini kayak gitu, langsung kayak ngasih tahu sini udah, tapi selebihnya nggak ingat sih, kayak nggak ada yang tahu aja sih. Tapi guru nggak ada yang tahu ya? Enggak, satu dia sih nggak ada. Aduh, ada nggak sih selain itu yang unik lagi gitu? Apa pada saat syuting di production, aku capek nih, ya udah lu aja deh datang coba gitu loh ya kan? Belum Pernah nggak sih itu? Belum Belum ya. pernah. Apakah bakalan pernah? Jangan. Nanti tiba-tiba Pak Reza rolling action. Kok beda ya nih orangnya? Apanya yang beda gitu katanya? Tapi identik yang beda tuh, yang jelas nampak beda tuh apanya Kak? Antara Dina dan Dini. Ini apa nih, fisik? Fisik. Paling dia pipinya lebih cabi. Dini kan nggak terlalu. Oh, dia lebih subur. Terus apa ya, tai lalat juga bedain. Oh betul. Gitu. Tapi tingginya sama nggak? Beda dikit doang sih. Berapa senti? Kurang
kurang tahu deh berapa sih, cuman Tapi kalau misalkan sejajarin nampaknya enggak sih, kayak kelihatannya kayak gini lah gitu. Cem pendek Dina nggak apa-apa sih yang dikit pendek. doang tapi nggak jauh. Biasanya adik itu ada kelebihan yang tidak dimiliki seorang kakaknya ya kan. Walaupun kita anak pertama, brojolnya di kedua ya kan. Gimana sih itu caranya anak pertama brojol kedua ya kan? Lucu banget gitu loh. Ini Kak, kira-kira harapan kedepannya Kak pengen juga nggak sih punya anak kembar? Pengen sih, tapi yang cowok kali ya. Oh, cowok sama cowok gitu ya? Iya. Kayak Rizky Ridho gitu kan? Iya, soalnya di gang kompleks rumah di Lampung itu tuh ada yang kembar tuh 3. Wow. Jadi kayak Dina Dini, nah sisanya 2 cowok, Rendra Rendri sama nggak tahu deh, Gera Geri kalau nggak salah. Fari Farhan. Enggak. Gera Geri gitu namanya. Gera Geri. Iya. Kalau misalkan Tahu, punya anak benar. cowok siapa ya namanya kira-kira? Nggak tahu nih. Siapa lah kira-kira? Siapa ya? Aceng Ucong ya. Iya, Ini kan seru ya, punya kembaran tuh emang seru banget karena itu tuh menjadi salah satu bayangan diri kita juga. Iya. Kita ada teman, jadi kayak kalau misalkan sakit satu Enggak. sakit semua nggak sih? kita Nggak ya? kita enggak, karena beda hari-hari ya. Iya, Soalnya aku nggak tahu kalau soal itu. Iya, enggak. Yang ya mungkin si perawat villa udah pulang tapi kayak dia lebih mengetahui soal hari-hari ya kan. Iya. Enggak sih, beda. Kalau misalnya Dina sakit ya Dina aja, Dina enggak. Ya lah, kalau yang negatif yang sakit-sakit ngapain diikutin ya kan? Iya. Wah gila, seru banget sih kalau saya kembar itu. Wah lucu banget pada saat kecil ya kan kalian Iya. jalan berdua untuk Tuker-tukeran baju. ya tukeran baju, samaan sepatu. Bahkan orang tua tuh beli tuh harus kembaran dia, nggak Karena kalau boleh enggak sama kayak kurang pas iya, gitu kayak, loh. maksudnya dibeliin kayak Ya masa ada beda. kecemburuan Iya, sosial kayak dari gitu. salah satunya ya kan. Waduh seru banget sih, semoga aja deh ntar punya anak kembar juga. Amin. 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 Ya amin. Lebih sering curhat kemana Kak? Kan kita kan punya teman kembar nih. Lebih sering curhatnya ke kakaknya. Kakak manggilnya Kak Dina. Enggak, Oh Dina. Enggak mau dipanggil Kak. Oh dianya nggak mau. Oke, lebih curhatnya kalau bisa lagi curhat nih, curhat soal cowok. Heeh. Lebih curhatnya ke Dina atau ke Mama? Sebenarnya dua-duanya sih Kak. Oh. Mama tuh biasanya paling utama sih, tapi kalau misalnya Dina lagi di sini, lagi bareng sama Dina, ya paling curhatnya ke Dina duluan. Tapi tetap di Mama diceritain. Tergantung ya kan, tergantung situasinya lagi sama siapa dulu nih Iya. ya kan. Tapi tetap rata dong, Iya. Mama harus tahu, Iya, Dina juga selalu. harus tahu. Wow, ini baru yang namanya kompak nih, satu Iya, keluarga selalu keren ya kan. Gila. Aku tuh kayak Apa? ini baru pertama kali ya. Aku kayak bukan di event talk show, di lain juga kayak ngebahas soal anak kembar gitu. Kayak Biasanya lucu. belum. Belum pernah anak kembar kayak ya lucu lah anak kembar tuh. Semoga aja punya anak kembar ya. Ya amin. Amin. Kak, sering gak sih Kak sama kan anak kembar kan ada kesamaan ya kan? Ada kebedaan juga ya kan? Iya. Kira-kira ada nggak sih Kak yang kayak bilang lu tuh anak kembar kok beda sih gitu loh? Iya ada. Suka dibanding-bandingin gitu. Iya dibanding-bandingin gitu. Nah makanya kalau misalnya Mama tuh paling nggak suka misalnya ada yang dibanding-bandingin. Bagus satu bagus semua harus gitu Iya, ya? soalnya kayak jaga perasaan juga kan. Jadi makanya dulu tuh pernah sempet sama Dina tuh yang kayak misalnya kita dibandingin, yang lagi dibandingin yang kayak jadinya kayak gak enakan gitu loh, kayak maaf ya, misalnya Dina yang dipuji nih, Oh, Dinanya iya, enggak, kan betul. kayak maaf ya nak gitu. Iya nggak apa-apa kok. Kadang lebih pengen tuh kalau ngebandingin mungkin jangan di depan gitu ya. Tapi sebenarnya hak mereka Iya sih. sih, tapi kan ya kita menghargai perasaan Iya. orang. Ya Cuman kan? kadang karena kita makin kesini udah makin ngerti tuh Kak, jadi ya udah kayak udah paham sih. Kalau dulu kan kayak masih iya kan lu lebih ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang udah kayak iya kok wajar, udah nggak apa-apa. Kayak udah gitu. mulai dewasa ya, udah mulai lah. menyikapi lah Heeh. gimana sih kelebihan dari temennya, dari kembarannya ya Suka kan. nggak enakan aja. Kalau misalkan si Dini bisa gambar, si Dina nggak bisa ya kan, si Dini bisa bikin cerpen, Iya. si Dina yang nggak kan bisa saling ngisi. ngisi ya kan. Iya. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Kayak paling saling ngandelin gitu ya. Kayak misalnya kita lagi jauh. Heeh. Misalnya lagi di rumah, misalnya kayak Adrian butuh apa gitu, ntar Heeh. Dina yang nyiapin kayak Oh. kayak ya saling ini aja, saling bantuin Saling aja. bantu ya Ini kan? tukeran, maksudnya nih tolongin ini dong, kayak yaudah Dina yang gituin kayak gitu. Heeh. Itu kok tukar-tukar posisi, kayak misalnya sekolah dulu kayak Heeh. kayak
di beda kelas karena itu belum berani lagi kan kalau ketahuan tuh lebih kayak nggak enak ya jadinya kan. Itu jadi pertama dan terakhir lah ya kan. Waduh. Tapi paling ya itu aja, saling ngandelin aja sih. Enak banget ya punya anak kembar. Gitu. Tapi Kak deh, kan kayak seru nih pembahasan soal kembar gitu. Kalian kan kembar nih, pasti kan memiliki hobi yang sama. Iya. Ya kan, ada kriteria yang sama. Pernah nggak sih suka dengan satu cowok yang sama gitu? Pernah. Wah, menarik nih. Pernah, tapi udahnya enggak sih. Tapi dua-duanya akhirnya memutuskan ya udahlah nggak lanjut dua-duanya gitu. Jadi kayak udah kayak apa ya, waktu itu kayak ngambil keputusan gitu loh. Pokoknya kalau saya udah suka, berarti kita nggak boleh nih suka yang ini, kayak gitu loh. Kan udah ketahuan nih pernah suka sama orang yang sama. Iya. Jadi buat kedepannya kayak janganlah kayak gitu. Oh iya, betul. Ya karena kan kalau misalkan suka dengan satu orang yang sama, satu mendapatkan satu tidak, kan bisa menjadi permusuhan, bisa jadi perdebatan ya kan. Malah hubungan kekeluargaannya retak ya kan. Jangan hanya karena satu cowok kalian berantem. Iya, jadi kayak harus kayak gitu. Ya intinya kalian harus sadar diri, mentingkan temennya ya kan. Mentingkan temennya, bahwa temennya kayak temennya harus ngalah, satunya juga harus ngalah ya kan. Dia saling mengerti lah di situasi seperti itu ya Kak, bener kan? Bener. Aduh, tapi misalnya ada satu cowok nih deketin, ada nggak kalian tuh kayak nyimpen perasaan gitu loh, tapi memang satunya misalnya nih Kak Dina udah deket nih sama dia, tapi Kak emang sengaja mendem gitu loh, ya udah Kak Dina aja. Pernah nggak? Nggak pernah sih. Berarti emang bener-bener terbuka ya sama pasangan kayak kalau masing-masing. misalnya itu tuh pasti bilang gitu, pasti cerita kita Iya. duanya. Misalnya lagi chatan atau lagi deket sama siapa pasti bilang, atau misalnya Dina lagi chatan sama ini. Bilang itu kalau nggak salah orang yang lagi viral itu ya, Rizky Bilang. Beda itu, beda. Oh beda, itu apa emang? Rizky Bilar. Oh Rizky Bilar, iya Rizky Bilar sama Dede Lesti, ya kan? Kak, suka duka jadi anak kembar. Oke, pertanyaan terakhir, suka duka menjadi anak kembar. Sukanya banyak bisa kayak kalau curhat ya langsung kayak gitu. Nyambung gitu langsung ya. Langsung nyambung, terus kayak bisa tukar-tukaran barang. Banyak sih sukanya. Kalau dukanya paling ya kayak paling suka dibanding-bandingin aja. Iya, yang tadi yang gitu aja. dibanding-banding itu kayak nggak enak banget ya kan. Selebihnya Kayak sih, dia punya kelebihan kok Iya. gua enggak gitu itu loh ya aja. kan. Selebihnya sih seru-seru aja sih, enak-enak aja. Seru-seru aja ya. Alhamdulillah. Tapi di keluarga itu cuman 2 bersaudara apa ada adik lagi? Ada adik. Oh, ada adik 2. Kembar juga? Enggak. Oh, enggak. Beda Kalau kembar juga, tahun. wah Kalau dia kembar ya sih. enak banget tuh. Pasti kemungkinan anaknya juga bakalan keturunannya kembar juga ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin punya anak kembar, Apa? ikutin program bayi kembar. Ya kan, itu salah satu faktor sih, biasanya salah satu faktor keturunan. Iya. Ya kan? Masya Allah, kita banyak banget nih cerita mulai dari kehidupan Kak Dina, Kak Dini, terus Kak Dini di B Production, Kak Dini mulai syuting, Kak Dini nikahnya kapan, terus sekarang Kak Dini punya kembaran. Kita banyak banget cerita. Tapi Kak, kalau misalkan kita undang ke Emen jangan kapok ya. Iya. Biar Makasih ketemu banget. sering ketemu ya kan. Oh, gitu. Dan juga di segmen terakhir kita bakalan ada game. Siap Kak? Siap. Kita bakalan seru-seruan di game ini bersama sister game kita nanti bakal menemani. Makanya jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat putar sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga, Cegah korupsi dari ujung jari.
Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Kita berada di segmen keempat. Berarti segmen 4 kita harus bermain game bersama bintang tamu kita. Tapi saya di sini tidak sendirian karena saya ditemani oleh sister game kita, itu adalah Novila Husniati. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, kita kali ini bakalan bermain game sama Kak Dini Ya. Tia Zahra. Gamenya apa itu, Kak? Seperti biasa gampang banget. Seperti biasa gampang banget. Gampang banget. Ini ini gamenya pokoknya gampang banget, lebih gampang dari Yang kemarin-kemarin ini lebih gampang. gitu. Lebih seru. Karena aku udah request Kak sama dia, kalau sama Kak Dini jangan susah-susah. gitu. Ini kita main permainan waktu kita kecil aja, main Iya, layang-layang. oh Suka main enak tuh layang-layang main nggak? layang-layang. Iya, pernah. Aduh, lupa main layang-layang. Sebenarnya Kak Hayati lebih suka main layang-layang. Dia dulu pernah main bola jadi kiper, tapi ya sempat kebahas tadi. Boleh nggak di retake lagi? Oke. Nah, kita main layang-layang nih. Ah. Jadi layangan putus, layangan nyambung. Kalau layangannya ketiup angin, berarti layangannya putus. Tapi kalau layangannya kena tornado, layangannya nyambung. Ketip angin putus, kalau kena tornado nyambung. Ya, cluenya itu ya. Layangan putus, layangan nyambung. Nah, kalau layangannya nyangkut di pohon, putus atau nyambung? Nyambut di pohon. Putus kan? Ya. Ye, benar. Kalau layangannya nyangkut di tiang, Nyambung kan? Nyambung. dia kok tahu sih? Tahu ya, Kak? Aja. Nampak aja. Kak Hai nih jangan-jangan di belakang layar ngasih tahu nih. Ya, layangan putus, layangan nyambung. Kalau layangannya kena radiasi, putus atau nyambung? Nyambung. Iya. Ih, dia tahu loh. Ih, nggak seru. Nebak dong. Dia udah tahu gamenya. Enggak, pasti. emang chemistry antara kita berdua tuh udah kuat. Jadi kalau misalkan aku tahu, dia juga pasti tahu. Yuk, Pepet terus. lagi ya. Layangan putus, layangan nyambung. Kalau layangannya ditabrak mobil, putus atau nyambung? Putus. Nyambung. Enggak. Putus, gua harus belain dia nih. Nyambung nggak ada. Gua harus belain dia. Nyambung. Kamu jawab apa? Putus katanya. Nyambung. Nyambung. Revisi langsung revisi. Nah, benar, nyambung. Nggak ada serah kalian. Layangan putus, layangan nyambung. Kalau layangannya masuk ke parit, putus atau nyambung? Masuk ke putus. Iya, putus. Ih, nggak seru ih. Mampus lo, game lu udah tahu semua orang. Layangan putus, layangan nyambung. Kalau layangannya masuk ke danau, putus atau nyambung? Nyambung kan? Kasih tahu. Gimana? Besok sister game kita ganti aja deh kalau kayak gini ya. Oke, sekarang game baru ya. Oke, mana game baru. selanjutnya keluarkan, Kak? Single itu sendiri, double itu berdua. Mampus lu nggak tahu lu. Sumpah ini di luar briefing. Wah, jahat banget sister game. Single itu sendiri. Nah, apa cluenya? Single itu sendiri. Jangan nanya-nanya. Single itu sendiri, double itu berdua. Nah, 1 ditambah 27 ditambah 10 sama dengan 1 ditambah 27 ditambah 10 sama dengan. Tapi cluenya Single itu sendiri, double itu berdua. 1 ditambah 27 tambah 10 sama dengan. Gua nggak bisa bantu. Sumpah ini di luar briefing dia. Aduh, bahaya. Apa, guys? Bantu dong. Jangan ada yang kasih tahu. Aduh, ini terpaksa dah gaji kalian turunnya telat 1 nih. ditambah 27 ditambah 10 sama dengan 5. Nah, sekarang ya single itu sendiri, double itu berdua. Kita double sih, kan ente sendirian, Iya, Pak. iya. Ini masih single sono. Nah, di 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7. Sama 3 tambah 5 tambah 7. tambah 7 Mm-mm. sama dengan single. Allah. angka ya jawabannya. Iya, angka jawaban. 3. Iya, benar. Sekarang lu yang jadi korban. Kak, nggak ada niat belain gue gitu. Oh, dia udah tahu. Pinter dia ternyata. Coba lagi. Iya, iya. 99 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 5. Iya. Yeay, bilang tamunya pinter. Besok ganti sister game kita. Gamenya muda-muda sekarang. Kita kasih
pertanyaan ke dia yuk kayu. Kok gua sih? 7 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 3. Enggak seru. Pada tahu. Emang udah sister game kita fix ya. Besok sister game kita 55 ditambah 0 ditambah 4. berapa? 55 Tambah 0 tambah 4. 4. Iya. Dia itu sister game itu pengen mencoba menguji kemampuan saya. Emang antara saya dan Dini itu udah menyatu, jadi sama-sama ngerti. Ya udah ya ini jangan tunjukin sama dia. Tuh, sekarang lo minta belain gua. Kak, ini cluenya adalah Kalau Kak Dini bisa jawab ini berarti Kak Dini satu-satunya bintang tamu yang bisa Jawab sapu semua. bersih. Ya, sapu bersih. Wow. eh, Aduh, ada Somai. Halo Bang Somai. di dunia ini kan banyak warna, ada pelangi kan, tapi bukan Magiku Hibiniu, sesuatu yang lebih berharga. Nah, biru ditambah biru sama dengan merah. Kalau ungu ditambah ungu sama dengan, coba ulang. Aku lupa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Apa ya? Tadi dikasih tahu. Kan banyak warna nih di dunia ini, tapi bukan pelangi, Magiku Hibiniu, sesuatu yang lebih berharga. Nah, biru ditambah biru sama dengan merah. Kalau ya, tahu kayaknya dia udah senyum-senyum. Ungu ditambah ungu sama dengan jingga. Ungu ditambah ungu. Salah. Apa, Bari? Enggak tahu. Hijau. Aku tadi tuh tahu loh, tapi lupa. Iya, Emang aku nggak nyimpen. aku harus menyesuaikan dengan Kak Dini. Kalau dia nggak tahu, aku harus nggak tahu juga. Ayo, kalau hijau ditambah ungu sama dengan hijau tambah ungu. Aku tadi tuh tahu, sumpah kok aku jadi ngeblank ya. Hijau. Ayo. Cluenya apa? Di dunia ini kan ada banyak warna, ada pelangi, tapi bukan Magiku Hibiniu, sesuatu yang lebih berharga gitu. Nah, pertanyaannya hijau ditambah ungu sama dengan Sumpah gue tahu guys, tapi lupa. hijau tambah hijau tambah ungu. Semangat kan? Aku nggak bisa. Ayo mulai yuk. Ti. Kamu yang paling berharga. Lanjut ya? Lu? Yuk, lanjut ya. Ayo Kak, nah sekarang apa ya? Hijau ditambah ungu ditambah biru sama dengan Lancak banget pertanyaannya. hijau tambah hijau hijau tambah hijau ditambah ungu ditambah biru sama dengan Aku nggak bisa bantu Kak, aku nggak tahu, lupa cluenya. satu yang berharga. Ingat ya, ini warna ya. Satu yang berharga. Apa lu lihat-lihat? Ayo sebutin aja warna, terserah dah gitu. Kali aja betul. merah bukan Iya, merah. Kasih coba tadi pertanyaannya. Hijau ditambah ungu tambah biru sama dengan merah. Merah, kemana konotasi merah ini? Iya. Buat teman-teman di rumah yang tahu jawabannya, yang tahu apa cluenya, komen di bawah. Dah. Sekarang Merah. enggak. Ungu ditambah coklat sama dengan Biru. enggak. Hijau. Hijau. Tahu enggak? itu dulu jawab hijau Buat teman-teman yang tahu jawabannya komen di bawah ya. Terus cluenya apa? Komen di bawah. Bagi teman-teman yang tahu jawabannya, silakan komen di bawah ya. Yuk, mau lanjut enggak? Lanjut deh. Lanjut ya. Lanjut. Ya, kalau coklat ditambah coklat, ini gampang banget, masa nggak tahu sih. Merah. Biru. kuning Ungu. Ih, ini mah gamenya mudah banget. Ada yang lebih susah nggak sih gitu loh? Kan warna ya, sesuatu yang berharga, bukan Magiku Hibiniu.
Hibiu tapi sesuatu yang berharga. Ya yang bukan Magic Wibini, jangan yang bukannya, yang iyanya aja kan. Ya udah ya terserah, yang penting warna, sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga apa? Keluarga. Uang. Nah, jangan disebutin. Apa ya? Aku masih juga Belum tahu. Oh, alah. Aku tahu. Sekarang, ayo lagi. Gua bantu, Kak. Tenang aja. Ayo berapa? Apa jawabannya sini? Ungu ditambah ungu ditambah hijau ditambah ungu. 5. Biru. Oh, tunggu. Udah selesai gamenya, udah selesai. Closing. Ayo lagi. Oke. Pelan-pelan. Oke. Biru ditambah ungu ditambah hijau ditambah Biru hijau. ditambah ungu. Biru ditambah ungu ditambah hijau. Biru Biru ditambah hijau ditambah ungu ditambah hijau. Biru ditambah hijau. Ditambah ungu ditambah hijau. Iya. Mau dong tangan gua dipegang dulu gitu dong. Biru tambah merah tambah hijau. Merah. Yang Nah. ngitungin. Iya. Ih. Biar kalian ngomong. Mudah banget. Ya, udah gak yang melanjutkan. Oh, Guys, iya. ini udah 3 game ya, udah kejawab semua. Sister game-nya masih cari alasan. Biasanya 1 bintang tamu 2 game. Habis tok game kita kali ini. Kamu harus ikutin aku ya, follow me. Ayam. Kayak nggak ada game lain, sumpah. Malu-maluin gua aja sister game ini. Follow Game me. itu udah tahu Apa semua. sih diam? Orang lagi Follow main. me, inget follow me. Ikutin aja dia, apapun ikutin dia, jungkir balik ikutin dia. Follow me. Biru. Biru. Ayam. Emang. Telur. Ayam. Telurnya ada berapa? 3. Telurnya ada berapa? Jangan dijawab Kak, ikutin dia. Telurnya ada berapa? Oh ya. Ya. Nggak seru lagi. Oke. Sialan. Paham. Nggak seru. Hah? Oh ya, satu lagi. Bukan nggak mau kalah guys sister game kita gitu. Ini ada rumah satu lantai ya Kak ya. Semua Ini isi- terakhir. Ya. Kalau kejawab lu resign. Gimana? Ada rumah satu lantai. Semua isi rumahnya warnanya hijau. Semua isi rumah hijau. Hijau. Nih, TV-nya aku jelasin. ini ya. Ini aku jelasin. Lu nggak usah ikutan. Biar lu cepet resign. Ada rumah satu lantai. Semua isi rumahnya itu warnanya hijau Kak. Lemari hijau. TV-nya hijau, Hijau. sofanya hijau, Hijau. karpetnya hijau. Jauh. Terus tangganya warna apa? Wes. Salah. Oh. Salah. Oh. Kak jelasin suaranya. Rumah satu lantai nih. Rumah satu lantai. Semua isi rumahnya warnanya hijau. Semuanya warna hijau. Semuanya. Semuanya. Piringnya hijau. Semuanya hijau rumah Piring. satu lantai. Piringnya hijau. Piringnya hijau. Ih, lu ngapain sih ngikutin gua? Kan gua perjelas ya kan. Piringnya hijau. Piringnya hijau. Ih. Ih, berisik banget. Pokoknya hijau. Pokoknya hijau. Tangganya warna apa? Tangganya warna apa? Tangganya warna apa? Itu kelas. Enggak. Hijau lah. Ya Allah Kak, mau aja dibodohin sister game. Udah ya, game berakhir ya. Aku jawab boleh Kak? Enggak boleh. Oke guys. Kali ini rekor bintang tamu kita Kak Dini Tia Azhara 5 game, 4 kejawab, 1 enggak, satunya. Enggak boleh. Yang ditungguin. Oke, satunya nggak kita kasih jawaban di sini, nanti kita bakalan kasih tahu Kak Dini Tia Azhara. Sebelumnya Kak Dini Tia, syukron Makasih juga. udah mau menerima pinangan dari FM Talk Show untuk datang. Kira pinangin dari lu. Oke, bismillah ya. Namanya kita berdoa dulu ya kan. Ya. Ya Kak Sister Game, akhirnya Anda tidak jadi dipecat dan resign. Ternyata sukses satu game. Oke, terima kasih juga dan
Sukses buat karirnya Kak di B Production. Kita doain juga B Production semoga makin sukses. Amin. Dan di web seriesnya selanjutnya lancar sama kayak web series sebelumnya. Dan juga buat seluruh kru B Production sehat selalu. Salam kayak buat seluruh kru B Production kalau ketemu nanti. Dan kita mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Dan semua dari game ini disponsori oleh Lumispa. Buat teman-teman semuanya yang ingin nonton Kenapa Mau Taruh, silahkan cek link deskripsi di bawah. Nanti kita sertakan link dari film Kenapa Mau Taruh Special Edition. Di situ ada Kak Dini main sebagai Kak Hana. Karakter Hana seperti apa Kak? Ya yang polos terus Oh, dia ya sama kayak enggak, sekarang sih iya, ya. maksudnya. Sama. Gimana tengah ya? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan kalian wajib menyalakan link notifikasinya. Kalau misalkan kita ngupload video, kalian bakalan dikasih tahu sama pihak dari YouTube. Oke? Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.